warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Irani Tarikat. Saya ingin memberitahu jawaban saya ujian UAS Manajemen Keuangan. Pertama-tama, untuk mencari modal kerja, modal kerja potensial, rentabilitas modal sendiri, dan struktur finansial konservatif yang vertikal dan horizontal. Pertama-tama kita mencari perhitungan laba. Kita buat dari perhitungan laba itu mencari penjualan itu HPP dan hasilnya adalah laba kotor atas penjualan. Penjualan itu terdapat dalam soal dan HPP juga terdapat dalam soal. Dan laba kotor itu jumlahnya itu dari 35.400 dikurang 10.780.000. Itu laba kotor. Yang kedua, cari dulu biaya operasi. Biaya penjualan itu juga di soal, depresiasi mesin juga di soal, bangunan juga di soal. Jumlah biaya operasi itu dari jumlah ini semua dari 1.500.000 ditambah 700.000 ditambah 800.000. Dan laba usaha adalah hasil dari pengurangan 25.050.000 dikurang 3 juta dan hasilnya adalah 22.050.000. Setelah itu bunga modal asing, obligasi 7% itu juga ada di soal, hipotek 8% itu juga di soal. Terus 174.000 itu dari 7% dikali 2.500.000 dan 184 itu dari 20.300 dikali 8%. Jumlah kerja modal asing yaitu ini dijumlahkan, terus 22 juta itu dikurang 359 dan hasilnya laba sebelum pajak itu hasilnya adalah 21.691.000 dan pajak persoalan yaitu 25%. 21.691.000 dikali 25% hasilnya 5.422.750.000. Laba setelah pajak itu hasil dari 21.691.000 dikurang 5.422.750.000 dan hasilnya adalah 16.268.250. Setelah itu kita mencari operasi profit margin yaitu laba usaha dan jumlah penjualan dikali 100%. Laba usahanya adalah 22.050.000 dibagi dengan 35.800 dari soal itu kali 100%, hasilnya adalah 61,5%. Yang pertama kita mencari modal kerja. Yang modal kerja itu terdiri dari kas, piutang dagang, persediaan barang, dan depresiasi bangunan, depresiasi mesin. Jumlah modal kerja kas ada di soal yaitu 1.850.000, piutang dagang atas 100% dikurang 61,5%, itu 100% itu dikurang dari persen yang kita dapat tadi sebelumnya, terus dikali 950.000 dan 50 itu piutang dagangnya, dikali hasil dari pengurangan 100% dikurang 61,5% dikali 950 250 dan hasilnya adalah 365.846.25. Persediaan barang adalah 805.700, depresiasi bangunan 800.000, depresiasi mesin 700.000. Jumlah modal kerjanya adalah semua dijumlahkan hasilnya 4.521.546.25. Yang kedua kita mencari buka modal kerja yang terdiri dari mesin, bangunan, tanah, terus jumlah buka modal kerja. Mesin tadi di soal 7 juta, tanah 8 juta, dan bangunan mesin 7 juta, bangunan 8 juta, tanah 5 juta, dan jumlahnya semuanya 20 juta. Modal kerja potensial terdiri dari keuntungan
pada piutang dagang, efek jumlah keuntungan itu dikalikan sama persen yang kita dapat tadi 61,5% dan hasilnya adalah 584.403,75. Efek itu dari soal juga ada 1.100.000 dan dijumlahkan hasilnya ada 1.684.403,75. Setelah itu kita mencari rentabilitas modal sendiri, yaitu laba usaha pajak dibagi modal sendiri dikali 100. Laba sebuah pajak adalah 16.268.250 dibagi 12.805.950 dikali 100%, hasilnya adalah 127,3%. Yang kita mencari struktur finansial konservatif yang vertikal. Rasionya adalah modal asing dibagi modal sendiri. Modal asingnya adalah 10.400.000 dibagi modal sendiri itu adalah 12.805.950 dan hasilnya 1:0,8. Modal asing lebih besar dari modal sendiri sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa perusahaan tidak menganut aturan struktur finansial konversif yang vertikal. Terus kita mencari struktur finansial konversatif yang horizontal. Rasionya modal sendiri dibagi dengan aktiva tetap tambah persediaan besi, karena dekat soal tidak ada persediaan besi, jadi cuman modal sendiri dibagi dengan aktiva tetap, yaitu 12.805.950 dibagi dengan 20 juta, yaitu 1:0,64. Modal sendiri lebih besar dari aktiva tetap sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa perusahaan menganut aturan struktur finansial konservatif horizontal. Yang ketiga, kita mencari alternatif dulu. Dari soal itu kita harus mencari alternatif mana yang dipakai untuk memenuhi soal ini semua. Ini perhatikan soalnya ini dari soal. Ini dapatnya 30 juta ini dari 30 juta ini dapat dari 155 75 dari 155% 155 juta dikali 50%. Sama juga dengan 30 juta ini, terus EBT ini dan EBT-nya ini tetap kena 0 dan ini dikurangi sama 30 juta, ini dikurangi ini. Tax rate-nya itu 555 juta dikali 30%, 125 juta dikali 30%, hasilnya segini. 117.500 dikali 30% hasilnya segini, dan net atau net income-nya adalah 109, itu dari 109 juta itu dari 155.000 dikurang 46.000. 125 juta dikurang 30.500 itu hasilnya 87.500. Kenapa dikali 15%? Karena di soal ada 15%-nya dividennya. Jadi hasilnya adalah 13.125.000. 117.500 dikurang 35 juta 250 adalah 82.250.000. Setelah itu kita harus mencari EPS-nya, yaitu net income dibagi jumlah lembar saham. Ke 100% dan hasilnya segini. Ini masing-masing alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3 ya. B-nya kita mencari rate of return on TC itu dari EBIT dibagi total kapital ke 100%. Semua hasilnya dapatnya 10%. Rate of return on TC itu net income dibagi equity kapital dikali 100%, hasilnya segini. Itu masing-masing misalnya 7,03% itu alternatif 1, ini alternatif 2, alternatif 3. Yang dipilih adalah alternatif 3 karena menghasilkan EPS dan return paling tinggi. EPS laba perusahaan adalah 1.045 dan return adalah pengembalian laba sebesar 5,3%. Kita mencari break even finansialnya itu dari alternatif 1 dan alternatif 2 untuk mencari X-nya, dan ini hasilnya. Ini yang terus kita mencari alternatif 2 dan 3-nya.
Hasilnya ini X sama dengan 80.357.143. Setelah itu ini alternatif 2 dan alternatif 3 itu hasilnya adalah X sama dengan 0,99, dan alternatif 1 dan alternatif 3 itu hasilnya X-nya adalah 80,357.143. Ini sama seperti soal yang tadi juga ya, kayak gitu juga. Hasil ini dari 400 juta dikali 10%, hasilnya segini. Dan ini juga terus kita mencari X-nya, mencari jumlah sahamnya sama seperti yang tadi juga, dan hasilnya dalam soal yang ini yang dipilih adalah alternatif 3 karena F laba perusahaan adalah 10,080 dan return atau pengembalian atau laba perusahaannya sebesar 4,7%. Setelah itu terus mencari alternatif 1 dan 2 dulu untuk mendapatkan X-nya, dan X-nya adalah 80. Setelah itu kita mencari alternatif 2 dan 3, X-nya 0, dan alternatif 1 dan alternatif 3 itu X-nya 53,3. Pembuktiannya ini sebagai berikut, dan X-nya pada pembuktian ini adalah alternatif 1 188%, 198%, alternatif 2 0%, dan alternatif 3 74%. Sekian soal ujian saya. Terima kasih.